Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-38. Kita akan belajar cara mendesain tulang lentur pada pondasi telapak. Jika pada modul ke-37 kita sudah memahami teori-teorinya, nah ini kita akan langsung masuk ke contoh kasus ataupun contoh soalnya. Ini adalah pokok bahasan kita. Kita akan fokus ke membahas tentang penulangan lentur dari pondasi telapak. Nah, jadi kita diminta melakukan desain tulang lentur dari pondasi telapak bujur sangkar pada gambar di samping. Jadi sisinya 3 meter dikali 3 meter. Kemudian ada kolom struktur 600 mili kali 600 milimeter. Kemudian ada beban mati 1.300, beban hidup 1.700 kilonewton. Kuat tekan beton 20 megapascal, Fbuild 400, kemudian juga sigma izin tanah 250 kilonewton per meter persegi. Ini data-data teknisnya, ada gamma tanah, kemudian tinggi timbunan 600 dan sebagainya. Nah, yang kita anggap bahwa eh, pondasi sudah dilakukan cek geser satu maupun dua arah ya. Jadi cek geser satu dan dua arah kita anggap sudah oke begitu. Ini Sobat struktur bisa lihat dalam modul-modul pada video sebelumnya. Nah, kita akan langsung masuk ke perhitungan momen lentur yang harus dipikul pondasi telapak. Kita hitung rata-ratanya diukur dari eh, tepi atas pondasi telapak di sini kemudian hingga ke eh, tepi atas tulangan. Jadi tulangan kita kan dua arah gitu. Nah, kita ambil di ratanya sampai ke pertemuan antara tulangan arah memanjang dan arah pendek. Nah, di ratanya sama dengan tebal fondasinya. Kita tadi punya data tebal fondasi 600 milimeter. Kemudian selimut beton kita anggap eh, besarnya 75, boleh sampai 100 mili juga. Kemudian satu diameter tulangan, kita ambil ini sebagai tulangan diameter 19. Kita hitung di ratanya 506. Kita hitung tegangan tanah ultimate akibat beban per faktor. Jadi kita tadi punya beban PU, beban matinya 1.300, beban hidupnya tadi 700, kita kalikan dengan faktor 1,2, 1,6. Kemudian kita bagi dengan luas telapak pondasinya 3 kali 3 meter, kita dapatkan tegangan tanah ultimate 297,78. Nah, berdasarkan hal tersebut kita bisa mengambil momen terhadap penampang kritis dari pondasi. Karena ini adalah pondasi yang memikul kolom, maka penampang kritisnya diambil hingga ke tepi muka kolom. Nah, itu karena kolom kita ukurannya 600, maka ke tengah ini adalah 300 begitu ya sobat struktur. Nah, sehingga ini adalah 3.000 per 2 dikurangin dengan 300 atau sama dengan eh, jadi pondasi kita ya 1.500 ya 1.500 dikurangi 300 berarti ini sama dengan 1,2 meter. Nah, ini adalah untuk menghitung momen di sini 1,2 meter. P ultimate dikali 3 adalah lebar pondasi telapaknya ke sana 3 meter. 3 meter kemudian dikali dengan lengan momen daripada pondasi telapak ini. Ini adalah 1,2 meter. Nah, sehingga kita dapatkan momen ultimate-nya 643,2 km/meter. Nah, kemudian setelah kita dapat momen, seperti biasa menggunakan cara-cara untuk saat sobat struktur belajar tentang desain balok, kita hitung Rn, MU per V PD kuadrat, MU-nya tadi dari langkah sebelumnya, V kita anggap dia masuk dalam kategori tension control 0,9, lebar telapak di rata sehingga kita dapatkan Rn-nya sekian. Nah, kita hitung rasio tulangan perlu, menghitung nantinya AS perlu, ya, rho perlu kita hitung 0,85, FC prime-nya 20, FU tadi 400, Rn kita masukkan dari angka perhitungan sebelumnya, FC prime di sini 20 kembali, kita hitung rho perlunya sekian. Kita hitung AS perlu 0,024 rho perlu dikali B dikali 506
Kemudian AS min kita ambil 0,0018 kali B dikali H ataupun tebal pondasi. Nah, dari angka ini kita ambil yang terbesar, kita ambil yang 3.600, kita pasang 13 jumlah D19, karena 1 D19 itu 283. Jadi sehingga AS-nya yang terpasang 3643,2 dibagi 283, ini kurang lebih dapat 12 sekian. Kita bulatkan ke 13 D19 gitu. Nah, atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk jarak. Jadi karena 3000, fondasi kita lebarnya 3000, kemudian kita akan pasang tulangan kita itu, katakan ini di sini ada selimut tulangan 75, 75. Nah, di sini akan perlu butuh 13, ini akan ada 13 D19. Nah, nanti kita bisa hitung jarak antar tulangannya berapa. Nah, di sini sudah terhitung. Saya tinggalkan untuk sobat struktur menghitung ini bagaimana caranya, silakan dicoba. Kemudian kita sudah dapatkan caranya. Oh, ini di sini sudah ada ya, sobat struktur sudah ada angkanya 225. Oke, kemudian kita lakukan setelah mendapatkan jumlah tulangannya, kita cek panjang penyalurannya apakah masih masuk. Untuk D19 mutu beton 20, maka kita ambil kasus yang ini ya. Jadi dengan syarat A dan B terpenuhi, artinya syarat jarak terpenuhi ya, syarat jarak tulangan terpenuhi, syarat jarak eh, jarak tulangan oke gitu ya. Maka kita ambil panjang penyalurannya 809,2. Nah, sementara yang tersedia berapa? Yang tersedia adalah dari ini sampai ke ujung sana, gitu ya. Yang tersedia 1,2 meter. Ini mirip dengan lengan momen untuk menghitung lentur tadi. Kita kurangi dengan 75, di sini adalah selimutnya, maka dapat 1125. Ternyata ini sudah lebih daripada 809. Jadi secara panjang penyaluran tali sudah terpenuhi. Kemudian kita juga perlu cek transfer beban kolom ke pondasi. PU kita tadi 2680, kita hitung N1, V 0,85 FC A1. A1 adalah ukuran kolomnya, luas kolom, ukuran kolom itu. Kemudian FC 20 0,85, V-nya 0,65, kita dapatkan 3978. Jadi sudah lebih besar daripada beban kolom yang terjadi. Jadi ini sebetulnya secara penyaluran tumbuh, muat tumbuhnya sudah masuk. Nah, cuman kita juga perlu cek rumus ini juga sudah masuk ya sobat struktur. 2 kali N1 ini pasti lebih besar. Jadi N1 sebetulnya sampai di sini sudah cukup untuk pemeriksaan tumbuh. Nah, namun walaupun kuat tumbuh mencukupi, tapi ada syarat di SNI pasal 16341, perlunya tulangan untuk penyaluran beban itu 0,005 dikali luas bruto. Nah, sehingga kita hitung luas tek minimumnya 0,005 dikali ini adalah luas kolom, sehingga kita dapatkan 1800 atau kita gunakan stack 8D19. Sekali lagi 1800 dibagi luas 1D19 itu 283, sehingga kurang lebih 8D19 ya. Dan kita cek panjang penyalurannya dari rumus panjang penyaluran 1, 2, 3. Kita ambil nilai yang terbesar gitu ya, sobat struktur dari 3 ini. Artinya ini yang menentukan panjang penyaluran tekan. Jadi tulangan kolom itu harus ditanam dengan baik ke dasar pondasi. Jadi kalau ini kolomnya, maka tulangan ini harus memiliki panjang penyaluran yang mencukupi. Sini sampai ke ini, ya. Ini adalah LDC-nya. Ternyata kebutuhannya 407,6, 47,86. Yang tersedia adalah berapa? Yang tersedia adalah 600 dikurang katakan selimut, gitu ya. 525. Jadi sudah oke ya, sudah struktur secara panjang penyaluran. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita selesai mendesain, kita tentunya jangan lupa untuk menggambarkan hasil desain kita. Kita gambarkan tulangan lenturnya tadi seperti ini. Kemudian umumnya ditambahkan tulangan atas untuk menutup plat pondasi kita, gitu ya. Ini boleh diambil kurang lebih 50%
daripada AS terpasang. Jadi atau sama dengan 50% dari D19.225 begitu ya. Nah, dalam hal ini kita samakan jaraknya, kemudian saya ambil D13. Jangan lupa tambahkan potongan, dan maka sudah jadi proses desain kita untuk tulang lentur. Nah, ini adalah kasus lain. Nah, kalau di yang contoh tadi kita sudah diketahui ukuran telapaknya, maka untuk kasus ini kita diminta untuk mendesain. Ukuran telapaknya belum tahu, jadi ini kita belum tahu ini adalah berapa yang diperlukan. Jadi ada beban mati, beban hidup, tegangan izin, ukuran kolom, kemudian berat jenis tanah, mutu beton, tinggi timbunan 0,6. Tinggi timbunan ada di sini ya, 0,6. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita tidak akan bahas sampai selesai begitu ya, sebuah struktur. Kita hanya sampai ke penentuan telapaknya. Nah, maka kita perkirakan dahulu berat sendiri pondasi serta berat timbunan. Kita asumsikan dulu pondasi kita tebalnya 600 mm, kemudian tinggi timbunan tadi sudah diketahui 0,6. Nah, sehingga menimbulkan ini adalah akibat berat tanah yang harus dipikul telapak, kemudian ini adalah berat telapak pondasi, berat telapak. Nah, sehingga kita kurangi sigma IG-nya, kita kurangi dengan dua ini, kita dapatkan rho netonya sekian, ya. Nah, sehingga A perlunya berapa? Adalah PD ditambah dengan PL, kita bagi dengan P neto. Nah, sehingga kita butuhkan 695 meter. Nah, kemudian ukuran pondasi telapaknya tinggal kita akar ya, akar dari 6,95 kita dapatkan kurang lebih 2,75 meter yang memenuhi. Nah, selanjutnya proses selanjutnya sama, nanti bisa coba struktur kerjakan. Cek geser satu arah, cek geser dua arah, kemudian juga cek lentur, cek transfer beban ke pondasi, serta jangan lupa cek panjang penyalurannya juga. Silakan sobat struktur lanjutkan dari ukuran ini, nah, sehingga sampai ke detail ulangan bisa digambarkan juga. Nah, apabila sudah selesai proses desain pondasi kita, maka kita bisa menggambarkan denah, kemudian juga tambahkan untuk potongan pondasi telapak, ada juga potongan pondasi lajur yang umumnya untuk tersedia untuk rumah-rumah ataupun bangunan rendah lainnya yang beban kecil. Mungkin itu dahulu sobat struktur bahasan kita tentang contoh soal mendesain ataupun menghitung tulang lentur, kemudian memeriksa panjang penyaluran hingga menggambarkan hasil desain kita untuk pondasi telapak beton bertulang. Semoga bermanfaat untuk sobat struktur semuanya. Salam struktur.